Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Ataroza Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari kelas praktikum A, angkatan 2024, dengan NIM 440 3246 227. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi penggunaan VFD AT4 untuk motor induksi 3 fasa. Nah, langsung saja. Nah, tujuannya adalah yang pertama memahami konsep dasar VFD dan motor induksi AC serta hubungan antara frekuensi kecepatan dan arah putaran motor. Lalu menjelaskan fungsi dan spesifikasi teknis VFD melalui analisis datasheet, mendemonstrasikan penggunaan VFD untuk mengatur kecepatan, arah putaran, yaitu forward dan reverse, serta mode operasi motor listrik. Lalu melakukan pengaturan parameter VFD seperti frekuensi, akselerasi, dan deakselerasi, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja motor. Lalu menampilkan dan menganalisis hasil percobaan frekuensi, RPM, arus, waktu akselerasi, dan waktu deakselerasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi fitur tambahan VFD seperti job mode, serta memahami penerapannya dalam sistem pengendalian motor listrik. Nah, sekarang ada konsep VFD. Jadi, VFD itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik AC yang masuk ke motor. Nah, fungsi utama VFD yaitu mengatur kecepatan putaran motor dengan mengubah frekuensi, lalu mengontrol arus dan torsi untuk efisiensi, lalu memberikan soft start atau stop, sehingga motor tidak langsung tersentak saat dinyalakan, lalu menghemat energi listrik pada sistem yang tidak selalu membutuhkan kecepatan penuh. Lalu ada cara kerja VFD. Nah, cara kerjanya itu rectifier. Rectifier itu untuk mengubah listrik AC ke DC. Yang kedua, DC bus atau filter itu untuk menstabilkan tegangan DC. Dan yang ketiga, inverter itu untuk mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi yang bisa diatur sesuai kebutuhan motor. Oke, selanjutnya ada motor AC induksi. Nah, motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Nah, motor ini banyak digunakan karena sederhana, kuat, dan perawatannya yang rendah. Ada juga prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya itu ketika diberi arus AC mengalir di lilitan stator, lalu akan terbentuk medan magnet berputar. Lalu, medan magnet tersebut menginduksi arus listrik ke dalam rotor. Lalu arus di rotor ini kemudian menghasilkan torsi atau gaya putar sehingga motor berputar mengikuti medan magnet stator. Nah, untuk rumus dasar kecepatan sinkron sendiri adalah Ns sama dengan 120 kali F per P. Nah, Ns itu adalah kecepatan sinkron atau RPM, F itu adalah frekuensi, dan P-nya itu adalah jumlah kutub magnet pada motor. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa kecepatan motor induksi tergantung pada frekuensi listrik yang masuk ke dalam motor. Nah, selanjutnya ada menampilkan datasheet. Sebentar, saya ingin menampilkan datasheet terlebih dahulu.
Nah, ini untuk data sheet-nya ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk inverternya. Dan pada percobaan yang saya lakukan itu menggunakan inverter. Nah, inverternya itu nanti untuk mengendalikan eh, parameter pada motor tersebut. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan pada PPT itu, jadi semisal frekuensi, eh, lalu gayanya, lalu em, tegangannya, itu bisa saya atur dengan ini, operation panel. Jadi dengan kita mengatur tombol-tombol yang ada di sini, nah itu nanti bisa digunakan untuk merubah parameter yang digunakan untuk mengendalikan motor induksi. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi pada video yang ini, kita langsung masuk ke video percobaan yang sudah saya lakukan saja. Jadi, secara prinsip yaitu eh, VFD itu atau variabel frekuensi drive berfungsi untuk mengubah sumber listrik AC satu fasa menjadi AC tiga fasa dengan frekuensi keluaran yang bisa diatur. Frekuensi ini berpengaruh langsung terhadap kecepatan motor induksi satu fasa. Jadi semakin besar frekuensi yang kita atur di inverter, maka motor akan berputar semakin cepat. Inverter AT4 ini dilengkapi dengan potensiometer, yaitu tombol utama untuk mengatur frekuensi serta terdapat tombol panel untuk mengatur mode kerja dari motor. Jadi yang ini ya. Nah, nanti yang sudah saya jelaskan pada datasheet itu, ini digunakan untuk mengatur parameter dari si motor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, maksud saya memperlihatkan tabel hasil percobaan ya. Di sini ada frekuensi RPM, arus input dan tegangan input. Nah, jadi untuk perbandingan grafik dari RPM dan arus input sendiri seperti ini ya. Ini perbandingan grafiknya. Jadi untuk RPM itu secara konstan naik, sedangkan untuk arusnya itu seperti ini untuk grafiknya. Jadi pada frekuensi 20, entah mengapa arusnya itu 0,7, tapi semakin naik frekuensinya kembali konstan pada 0,3. Jadi di sini frekuensinya 20 Hz itu menjadi 0,7, 30 Hz menjadi 0,6, 40 Hz menjadi 0,5. Tapi pada frekuensi 50 hingga 100 itu kembali menjadi 0,3, sama seperti pada frekuensi 10 Hz. Jadi tampilan grafiknya akan seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah pengaturan parameternya ya. Ini, nah di sini saya melakukan setting frekuensi dan menjalankan motor menggunakan tombol run. Nah, frekuensi dapat diatur melalui potensiometer pada panel inverter, di mana nilai frekuensi ditampilkan pada layar digital. Nah, dalam percobaan ini, frekuensi disesuaikan sesuai eh, model praktikum yang dilakukan, yaitu dari nilai tertentu hingga batas maksimal yang telah diatur sebelumnya. Ketika frekuensi dinaikkan,
maka kecepatan dari si motor tersebut juga akan meningkat. Dan ketika frekuensi diturunkan, motor akan semakin melambat. Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara frekuensi dan kecepatan motor induksi. Jadi pada video ini tadi saya sedang mengatur frekuensi untuk merubah kecepatan dari perputaran rotor pada motor induksi ini. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan tabel hasil ini, tabel hasil percobaan yang kedua, yaitu akselerasi dan deakselerasi. Nah, ini untuk yang akselerasi nilainya segini. Saya sedikit zoom. Nah, ini nilai waktu akselerasi. Untuk yang deakselerasi waktunya segini ya. Nah, untuk yang akselerasi ini menggunakan P34, sedangkan yang deakselerasi menggunakan P42. Untuk grafiknya tampilannya seperti ini ya. Ini untuk yang akselerasi turunnya seperti ini, sedangkan yang deakselerasi penurunannya seperti ini. Dan untuk grafik arusnya sendiri tetap konstan pada 0,3, jadi tampilannya akan seperti ini. Mungkin segini saja untuk penjelasan tabel hasil percobaan dan grafiknya. Video yang selanjutnya, selanjutnya adalah forward dan reverse. Forward dan reverse ini memiliki fungsi untuk mengubah arah putaran motor saat tombol ditekan, saat tombol forward ditekan, motor berputar searah jarum jam. Dan ketika tombol reverse yang ditekan, motor berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, pengujian ini menunjukkan bahwa arah putaran motor bisa dibalik tanpa perlu mengubah kabel fasa. Cukup dengan perintah dari inverter, ya tombol yang ada di ini ya, remote yang ada di inverter ini. Ini digunakan untuk mengatur forward dan reverse begitu ya. Jadi proses yang dilakukan lebih aman selama motor dalam kondisi ya kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi remote ini mampu mengatur juga untuk membalik arah putaran dari si motor induksi ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengganti posisi kabel yang masuk ke motor induksi. Oke, untuk video yang terakhir, yaitu di sini adalah pada percobaan ini saya mencoba menggunakan fitur jog. Nah, fitur jog adalah mode operasi di mana motor bergerak pelan dan sesaat hanya selama tombol ditekan. Hanya selama tombol ditekan. Nah, fitur ini biasanya digunakan untuk penyetelan posisi motor secara presisi atau saat ingin menjalankan motor dengan gerakan pendek. Jadi motor hanya berputar sebentar dan berhenti otomatis saat tombol dilepas. Nah, untuk tombolnya sendiri adalah yang ini ya. Jadi ketika tombolnya ditekan, jadi jangan dilepas ya, tombolnya ditekan, motor akan berputar. Tapi ketika tombolnya dilepas, motor akan langsung berhenti. Jadi
Fitur jok ini simpelnya itu eh, tombol manual. Jadi menyalakan motor masih menggunakan tenaga manusia ya. Jadi kita menekan secara terus-menerus, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, dapat saya simpulkan bahwa VFD AT4 mampu mengubah daya listrik satu fasa menjadi tiga fasa, serta memungkinkan kita untuk mengatur kecepatan, arah putaran, dan mode gerak motor dengan mudah. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami hubungan antara frekuensi kecepatan dan arah putaran motor, serta mengenal fungsi kontrol pada VFD seperti pengaturan format driver dan mode operasi motor listrik. Oke, sepertinya bisa saya cukupkan untuk pemaparan materi penggunaan VFD untuk motor AC 3 fasa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.